Dari pemirsa kita di YouTube, Ustaz. Naam. Rudi Kurniawan. Assalamualaikum, Ustaz. Izin Waalaikumsalam bertanya, warahmatullahi wabarakatuh. apa hukumnya celana di atas mata kaki? Karena masih banyak orang yang belum mengamalkan sunnah Nabi ini. Syukron, Ustaz. Baik. Terkait celana di atas mata kaki atau di bawah mata kaki, seringkali diperdebatkan oleh sebagian orang, ya kan? Maka kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, telah diberikan bimbingan oleh agama kita agar setiap kali terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, agar kita mengembalikan perselisihan mereka tersebut kepada Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para as-salaf, para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Terkait celana atau pakaian laki-laki di atas atau di bawah mata kaki, telah datang hadis-hadis Nabi SAW yang melarang dengan larangan yang cukup keras dalam hal itu. Di antaranya adalah hadis dalam Sahih Bukhari, ya. Nabi menyatakan, ma asfala minal ka'abaini fa finnar. Pakaian laki-laki yang di bawah api neraka, di bawah mata kaki, tempatnya di dalam api neraka. Ini ancaman yang umum untuk laki-laki yang menurunkan pakaiannya melewati kedua mata kaki, diancam dengan api neraka. Jika dia menurunkan pakaiannya ke bawah mata kaki dengan sifat sombong, maka ancamannya lebih keras daripada sekedar ancaman dengan neraka. Diancam oleh Nabi SAW dengan sabdanya yang datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis yang sahih, Nabi bersabda, thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan ditoleh oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi mereka adab yang pedih. Di antara mereka adalah al-musbil, orang yang isbal, lelaki yang pakaiannya, baju atau celananya melewati kedua mata kaki. Dan demikianlah yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW. Silahkan buka Sahih Bukhari, riwayat panjang yang menerangkan kepada kita detik-detik wafat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala beliau sedang salat kemudian ditusuk oleh Abu Lu'lu'. Ya. Ketika beliau menjelang wafat, dalam keadaan perut beliau sudah bocor karena beberapa tusukan yang dilakukan oleh Abu Lu'lu' kepada perutnya. Kemudian ada seorang pemuda dengan sarungnya melewati mata kaki. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegurnya dan melarangnya untuk isbal. Ya. Menerangkan apa? Itu adalah kemungkaran. Dalam kondisi yang seperti itu, Umar bin Khattab masih menegurnya. Andai kata itu sesuatu yang mubah, Umar bin Khattab tidak akan mungkin menegurnya dan memarahinya. Sementara beliau diranjang kematian. Ya. Di detik-detik terakhir dari hayat beliau, ya, beliau masih sempat menegur dan melarang orang yang isbal tersebut. Adapun hadis yang menerangkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar ketika beliau memakai sarung yang melewati mata kaki, Nabi menyatakan, engkau tidak termasuk orang yang sombong. Maka dengan hadis itu tidak mengapa isbal selama tidak sombong. Maka dijawab oleh para ulama dengan beberapa jawaban. Yang pertama, hadis tersebut jika dilihat sababul wurudnya dan konteksnya, maka sungguh sama sekali tidak menunjukkan isbal itu tidak haram. Kenapa? Karena ketika Nabi SAW menyampaikan orang yang isbal itu salah satu dari 3 golongan yang tidak diajak bicara, tidak dilihat, tidak disucikan oleh Allah pada hari kiamat, dan bagi mereka adab yang pedih, Abu Bakar menjawab, wahai Rasulullah, inna izari yastarkhi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya sarungku sering melorot. Istarkhi, yastarkhi. Maka Nabi menyatakan, wahai Abu Bakar, engkau tidak termasuk orang yang melakukannya dengan sombong. Jelas? Kalau kita perhatikan hadis ini, maka dapat kita pahami
dapat kita simpulkan bahwa Abu Bakar tidak melakukan isbal dengan sengaja sama sekali. Karena beliau menyatakan, sarungku sering melorot wahai Rasulullah. Ya, namanya melorot berarti apa? Sebelumnya beliau tidak isbal. Karena kalau memang dari awal sudah isbal, beliau tidak perlu menyatakan sarungku melorot wahai Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua, sudah ada pujian rekomendasi dari Nabi untuk Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kamu orang yang tidak sombong. Sekarang andai kata kita isbal, mengambil hadis itu, siapa yang bisa menjamin bahwa kita ini sedang tidak sombong ketika isbal? Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada yang bisa menjamin. Ya kan? Baik. Kalau ada yang berkata, kenapa tidak kita bawakan hadis yang mutlak dalam hadis ini kepada hadis yang muqayyad? Hadis yang menyebutkan isbal, orang yang isbal tempatnya di neraka, ini hadis yang umum. Sementara hadis yang menyebutkan isbal dan dia sombong, ini hadis yang khusus, yang terperinci. Kenapa tidak kita bawakan hadis yang umum ini kepada hadis yang terperinci, sehingga maknanya isbal itu haram apabila disertai sifat sombong? Kata para ulama usul, tidak bisa. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena beberapa alasan. Yang pertama, penyebutan larangannya, hukumnya berbeda. Di sini Nabi sebutkan hukum isbal yang tidak diiringi sifat sombong dengan ancaman hukum yang umum, yaitu neraka. Sementara pada isbal yang disertai kesombongan, Nabi ancam dengan ancaman yang lebih berat. Tidak diajak bicara, tidak dilihat, ya, tidak disucikan, dan bagian adab yang pedih. Maka memberikan kesimpulan yang berbeda. Sehingga kesimpulannya, apabila dia isbal tanpa sombong, diancam dengan ancaman umum neraka. Dan kalau dia isbal dengan kesombongan, ancamannya lebih dari itu. Tidak dilihat, tidak diajak bicara, tidak disucikan, dan bagian adab yang pedih. Jelas? Kemudian akhi, kalau ada yang berkata, tapi ulama kan khilaf akhi. Kita katakan, demikiankah etika seorang muslim ketika ia telah mendapatkan hadis Nabi SAW yang menjelaskan suatu hukum yang cukup jelas dan gamblang, kemudian dengan seenaknya dia menyatakan, tapi ulama akan khilaf. Mana adab kita dengan Allah dan Rasulnya? Apakah khilaf itu dalil? Ataukah khilaf ulama itu harus dibangun di atas dalil, dan tiada yang diikuti dari pendapat mereka itu kecuali yang didukung oleh dalil? Nah, bahkan dalam beberapa riwayat dengan jelas Nabi menyatakan, فَإِنَّهَا مِنَ الْخُيَلَةِ, فَإِنَّهُ مِنَ الْخُيَلَةِ, isbal itu dari kesombongan. Nah, ini dari sisi pembahasan isbal secara ilmiah. Ya. Sekalipun dalam hal ini para ulama ada 3 pendapat, ya. Ya, simpulkan agar dapat dipahami kesimpulan khilaf ulama dalam masalah isbal, ya. Mereka sepakat tidak isbal itulah yang mencocoki sunnah Rasulullah SAW, dan itu yang paling mulia untuk seorang muslim. Ini titik kesepakatan mereka. Titik kesepakatan mereka yang kedua, bahwa mereka sepakat isbal itu haram apabila ia melakukannya dengan sifat sombong. Yang ketiga yang mereka khilaf di dalamnya, yaitu isbal tanpa sifat sombong. Kalau ulama dia menyatakan tetap haram karena keumuman dalil yang mengharamkannya. Sebagai pendapat yang kedua menyatakan makruh, tidak sampai sombong, tidak sampai ke haram. Pendapat yang ketiga menyatakan mubah. Orang yang punya akal yang sehat pasti dia akan meninggalkan isbal, karena itu pendapat yang paling aman. Jika ada suatu obat atau 2 obat, satunya sepakat para dokter, para ahli medis menyatakan itu obat terbagus untukmu, itu obat yang paling aman. Sementara obat yang kedua, sebagian para medis menyatakan membahayakan dirimu, akan mematikan. Ada yang menyatakan membahayakan tetapi nggak akan sampai mematikan. Ada yang lain menyatakan, oh tidak apa-apa. Orang yang berakal akan memilih obat yang pertama atau obat yang kedua? Pasti akan memilih obat yang pertama. Apalagi isbal, sesuatu yang tidak merugikan dunia kita. Apa sih yang membuat kita, sebagian kita itu berat meninggalkan isbal? Apakah dengan dia memakai celana di atas mata kakinya akan berkurang rezekinya? Akan yang tadinya dia ganteng menjadi jelek gitu?
Yang tadinya dia gagah menjadi nggak gagah gitu. Bahkan secara akal sehat pun tidak isbal itu, celana laki-laki di atas mata kaki itu jauh lebih logis, lebih terjaga kebersihannya, ya, lebih terlihat rapi, ya, dan tidak mubazir kainnya. Nah, namun dalam menyikapi orang yang melakukan isbal, hendaknya kita bersikap lapang dada. Jangan sampai kita memutuskan hubungan atau menyatakan si fulan bukan salaf, si bukan ahlus sunnah, dia ahlul bidah karena dia isbal. Ini nggak boleh dalam menyikapi orangnya, karena para ulama telah berlapang dada dalam hal ini, dan mereka tidak mengeluarkan seorang dari sunnah hanya karena dia isbal, sedangkan akidahnya akidatus salaf. Nah, andai kata dia berada di atas akidah as-salaf. Nah, wallahu a'lam bishawab. Berikut.